Oke, harga emas sempat mengalami penurunan dengan sangat cepat di sesi Asia, tapi apakah itu menandakan bahwa kenaikannya sudah berakhir setelah tembus atau sentuh 5250? Yang jelas seperti yang terlihat saat ini, dia sedang berupaya kembali merangkai untuk dorongan kenaikan. Hanya saja ada beberapa area yang mungkin akan menjadi perhatian khusus untuk kita malam nanti. Dan kita lihat berikut ini. Ya, seperti yang terlihat di sini, grafik dari US dollar menunjukkan adanya kenaikan. Setidaknya untuk hari ini, mungkin untuk sementara waktu ya, kita anggap dia naik terlebih dulu. Setelah 2 candle berturut-turut, dia dalam tekanan turun. Oke, saya perbesar seperti ini. Anda bisa perhatikan dari sejak 2 hari yang lalu, dia tertekan. Kemudian kemarin sempat turun, tapi kemudian dia rebound. Ya, makanya ditutupnya dengan doji candle. Sebetulnya kalau secara teori, candlestick seperti ini, doji menunjukkan akan adanya indikasi reverse bullish ya. Apalagi munculnya setelah penurunan. Tapi sebaliknya, bisa saja kita anggap ini adalah jeda sementara, seluruh nantinya dia lanjutkan penurunan tersebut. Nah, ini kalau kita menggunakan metode ataupun asumsi bahwa 2 candle sebelumnya itu adalah doji yang kita asumsikan sebagai shooting star. Shooting star muncul setelah long bullish candle, lalu kemudian dia turun, maka harusnya akan terjadi kelanjutan penurunan tersebut. Nah, berarti ini tidak membatalkan apa yang kemarin kita bahas terkait dengan rejection di zona resisten ini. Ya, apapun itu berarti double top bisa saja masih tetap terbuka as long dia nggak naik di atas level atau area ini. Nah, yang harus diperhatikan, double top hanya berlaku atau valid jika tembus level support. Jadi kita tidak mengatakan ini double top, saya cuma mengatakan bahwa ada indikasi ini rejection dari zona resisten yang ada. Jadi asumsinya adalah selama dia tidak tembus dari zona resisten yang ada, berarti asumsi utama kita adalah ini dalam jalur penurunan. Nah, terlepas dia ada swing high seperti itu, kita tidak mengharapkan dia terjadi kenaikan, melainkan dia lanjutkan penurunan tersebut. Oke, untuk indikasi berikutnya tentunya kaitannya dengan ketidakpastian tarif dan juga masalah geopolitik. Jadi risiko itu kemungkinan akan menjadi hal yang utama. Terbukti terlihat juga dalam kasus dari US Treasury-nya masih tetap turun, rejection 2 kali di situ, lalu kemudian dia turun. Hanya saja di sini agak mesti ekstra waspada. Karena kita perhatikan di sini, dia tertahan kembali di level support yang ada. Tapi yang kita harapkan adalah dia bukan berupa pantulan double bottom. Karena kalau iya, berarti kita butuh konfirmasi, validasi dari 4,10 tersebut. Kalau seandainya dugaan kita benar, berarti harusnya kita dapatkan penurunan ini akan berlanjut at least sampai zona yang sama di kisaran ini. Atau mungkin jauh lebih rendah di zona ini. Asumsinya, bisa saja kita anggap kalau misalkan kita perhitungkan seperti demikian, maka seharusnya inilah hitungan dari wave kelima. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, 5 bisa saja dia tertahan di 3,96% atau lebih rendah di 3,93%. Yang intinya adalah, kalau misalkan ternyata imbal hasil masih bisa turun, maka sangat besar kemungkinannya dolar akan kembali ditarik turun, sehingga pelemahan tersebut bisa memberikan indikasi emas masih bisa naik di malam hari. Oke, kita kembali ke status dari pergerakan berikutnya. Kondisi emas saat ini kalau kita perhatikan dari sejak dia tembus atau sentuh level 4, dari sejak dia tembus atau sentuh level resisten 5250, dia sedang terkoreksi, tapi coba perhatikan, koreksinya tertahan di zona yang kita tandai, dan itu berarti merefleksikan apa yang terjadi pada status sebelumnya itu masih tetap solid, atau dengan kata lain penembusan valid, dan ini adalah reversalnya hanya sekedar menumpang ataupun koreksi terbatas. Oke, ada 2 versi di sini. Saya menggunakan grafik H4, kita coba tinjau lebih lanjut. Jadi utamanya adalah kita melihat ini sebagai tren utama. Oke, berarti kalau begitu, kalau seandainya ini wave ke-1, ini wave kedua, maka wave ketiga itu harusnya exit atau lebih tinggi daripada wave ke-1. Dan biasanya lead wave menunjukkan wave ketiga cenderung jauh lebih panjang di antara wave 1 ataupun 5. Jadi harusnya aturan dasarnya saya menganggap bahwa level wave ketiga minimal dia harus nyampe ke 5341 atau 5340. Ya, artinya ada sekitar 90 sampai 100 dolar dari resisten yang saat ini tercapai di 5250. Oke, berikutnya yang saya ingin tunjukkan di sini adalah bahwasannya yang kita sedang lihat atau pantau saat ini, jangka pendeknya saya anggap ini sebagai jangka pendek yang terjadi. So, di dalam wave ketiga tersebut, sebetulnya yang sedang kita perhatikan atau prioritaskan saat ini adalah bagian penting dari fase kritikal ataupun short termnya. Nah, jadi saya asumsikan inilah wave keempat jangka pendek untuk kemudian dia dorong ke level 5300-an atau 5340 sebagai wave kelima,
yang pendek, tapi tren utamanya adalah dia masih tetap dalam jalur wave ketiga. Jadi asumsinya kurang lebih seperti ini. Kalau memang ini benar, berarti kita tidak atau mungkin akan mengabaikan kemungkinan dia turun kembali ke level 5000. Setidaknya untuk saat ini, ya dalam jangka pendek. Tapi kalau misalkan ini sesuai, maka berikutnya baru kita akan lihat koreksi tajam. Mungkin baru akan terjadi setelah dia sentuh 5.300-an atau 5.340. Maka dengan demikian, masih ada proyeksi lagi untuk turun ke 5.140. Dan kita asumsikan sebagai tren besar utama itu baru kita perhitungkan sebagai wave keempat. Nah nantinya baru kita lihat sebagai proyeksi kenaikan lanjutan dan tembus level area coklat. Dan area coklat ini kurang lebih akan ada di 5.500 ataupun 5.440. Sayangnya untuk periode ke area ini mungkin kita butuh trigger. Dan trigger yang paling memungkinkan di minggu ini adalah kaitannya dengan risiko geopolitik ataupun bahkan bisa saja itu ditunda sampai ke minggu depan ada data non-farm payroll. Nah, kira-kira apakah dia akan melanjutkan kenaikan? Yang jelas untuk saat ini, periode yang terpendeknya adalah kita perhatikan ini sebagai wave keempat, sehingga lanjutkan dengan kenaikan ke 5.300-an. Nah, di sisi lain, yang perlu kita pertimbangkan adalah di jangka pendeknya, di H1 pun menunjukkan bahwa penurunan tadi itu tertahannya sedikit di atas zona support yang kita tandai. Artinya sebetulnya Anda punya pilihan di level ini ataupun level ini sebagai zona buy. Tapi saya memutuskan area selama tidak terjadi penurunan di bawah level area critical yang kita asumsikan level 5080, maka area berapapun itulah zona buy kita. Dan itu berlaku sampai nanti malam. Kecuali kalau misalkan ada perubahan sentimen di mana Amerika atau dalam hal ini misalkan Trump mengumumkan sudah terjadi kesepakatan antara Amerika dan Iran dan juga akan mencabut sanksi untuk Iran. Karena itu syarat utama yang mungkin diperlukan oleh Iran. Nah sebaliknya untuk kasus dari crude oil sendiri, kalau Anda perhatikan lagi-lagi saya peringatkan di sini situasinya kemarin setelah penurunan tersebut tidak kembali di bawah level 64 ataupun 63. Artinya di situ berarti ini adalah pullback yang normal, kemudian didorongkan kenaikan ke level 67. Sayangnya tadi pagi dia sempat turun, dan mungkin beberapa jam ke depan juga masih bisa mulai penurunan. Oke, secara singkat saja kalau kita perhatikan di sini, harusnya normalnya akan begini. Dia naik, kemudian dia pullback, lalu kemudian dilanjutkan kenaikan. Secara mudahnya zigzag naiknya inilah yang kita anggap sebagai uptrend. Nah, tapi hati-hati, situasi ini bisa berubah kalau seandainya inilah rejection atas dan juga 2 kali rejection sehingga akhirnya double top dan neckline akan berada di zona 6500. Nah, kuncinya adalah tetap sama bahwa double top itu hanya dikatakan valid jika tembus level neckline. Dan itu berarti saatnya kita sell. Tapi selama dia tidak tembus neckline, kita asumsikan yang terbaik atau yang terutama inilah zigzag untuk terjadinya kenaikan lebih lanjut. So, yes, strategi buy masih tetap dominan untuk beberapa waktu depan sampai besok malam kita baru akan ketahui apa yang terjadi dari pertemuan antara Amerika dan Iran. Nah, terakhir kita lihat dari pound sterling yang sepertinya mau tidak mau ini masih terus mencoba untuk bangkit kembali. Kemarin gagal untuk tembus level resisten dan kemudian dia turun kembali. Pertanyaannya adalah apakah dia akan menurunkan kembali arealnya sampai ke level 1.3350 atau justru di sini kesempatan dia untuk naik, menguji level resisten dan lanjutkan kenaikan. Kalau seandainya kuncinya tetap berada di peranan US dollar, maka asumsi saya nanti malam kalau terjadi kejutan data ekonomi CB Consumer Confidence yang lebih lemah, maka asumsinya kita akan lihat ini mengalami kenaikan. So yes, buy lebih preferable untuk pound sterling untuk saat ini. Tapi sebaliknya, kalau ternyata katakanlah mungkin data ekonomi membuat dolar Amerika mengalami penguatan, maka hati-hati. Ini mungkin akan terjadi rejection kembali sehingga akhirnya terjadi penurunan. Atau bisa saja tanpa harus naik ke level ini, mungkin kita akan lihat perlawanan di level 1.3500 sehingga membuat dia kembali tertekan dan lanjutkan sell sampai 1.3400 ataupun 1.3350.